Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Juni Eko Kuncoro. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor untuk siswa SMK kelas 11 semester 1 pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kompetensi dasar yang akan kita bahas, kita akan membahas kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami prinsip kerja sistem starter. Sistem starter pada sepeda motor. Subpokok bahasanya yang kita bahas adalah sistem starter elektrik atau electrical starter. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik ini nanti diharapkan mampu yang pertama memahami prinsip kerja sistem starter elektrik. Yang kedua, memahami model rangkaian kumparan armatur dan kumparan medan. Yang ketiga, memahami komponen dan cara kerja sistem starter elektrik. Kita langsung masuk pada sistem starter elektrik. Sistem starter elektrik adalah sistem starter yang menggunakan baterai sebagai sumber arus listriknya. Sistem starter elektrik ini umumnya menggunakan motor listrik yang dipasangkan, dihubungkan dengan poros engkol menggunakan perantara roda gigi. Sumber tegangan diperoleh dari tegangan baterai, dan motor starter harus dapat menghasilkan momen yang besar dengan sumber tegangan yang tersedia pada baterai. Hal lain yang harus diperhatikan adalah konstruksi motor starter harus sekecil mungkin. Kebanyakan sistem starter ini menggunakan motor seri arus searah atau yang dikenal dengan nama direct current atau DC. Ya. Prinsip kerja sistem starter elektrik. Mari kita bahas prinsip kerjanya. Perhatikan ilustrasi gambar di samping. Motor starter model elektrik ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja motor starter elektrik ini memanfaatkan kaidah tangan kiri Fleming, ya, atau Fleming left hand, yang menyatakan apabila terdapat arus listrik yang mengaliri konduktor, sementara konduktor tersebut terletak di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan terdorong sesuai garis gaya magnet yang ditunjukkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Ya, perhatikan gambar di samping. Ya. Di sini adalah ilustrasi arus yang mengalir. Kemudian di sini adalah magnetic field atau medan magnet. Ya. Kemudian di sini adalah garis gayanya. Garis gaya. Ya, jadi berdasarkan kaidah tangan kiri Fleming. Oke, lanjut. Perhatikan ilustrasi gambar di samping, animasi gambar di samping, ya. Hubungan antara arus garis gaya magnet dan arah gaya elektromagnetik pada penghantar merujuk pada aturan tangan kiri Fleming tadi. Arus arah yang masuk kebalikan dengan arah yang keluar, sehingga gaya elektromagnetik yang dihasilkan juga saling berlawanan. Nah, perhatikan di sini. Ini bisa berputar karena ada arus yang melewati di sini. Nah, lewat. Kemudian di sini ada arah perputaran dari medan tadi, ya. Oleh karena itu, penghantar akan berputar saat arus tersebut mengalir. Untuk membuat penghantar tetap berputar, maka digunakan komutator dan sikat bras. Nah, di sini ya letak komutatornya.
sini di bagian ini. Nah, ini arah aliran untuk arus listriknya ya. Perhatiin. Di sini kumparan medan, di sini ada armatur, ini kumparan medan, ini sikat komutatornya ya. Kita lanjut. Pada kerja motor starter, kumparan armatur atau yang dikenal dengan armatur coil dan kumparan medan atau field coil ini dihubungkan dengan baterai yang dirangkai, ada yang secara seri, ada yang paralel, ada yang kedua-duanya bahkan seri dan paralel. Melalui apa? Melalui sikat-sikat dan komutator. Lihat di ilustrasi di gambar ya. Nah, model rangkaian kumparan armatur dan kumparan medan. Nah, perhatiin di motor di sini, motor starter. Pada dasarnya, semua motor DC diklasifikasikan hanya menjadi dua jenis utama berdasarkan hubungan kumparan medan dan kumparan angkernya. Kedua jenis motor DC tersebut adalah motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor dan motor DC sumber daya tersendiri atau self-excited DC motor. Atau motor DC sumber daya sendiri ini dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu Sun-wound motor DC, Seri-wound motor DC, Compound-wound motor DC. Ingat ya, jadi pada dasarnya hanya ada 2 jenis, yaitu ada 2 jenis hubungannya ya. Kemudian 2 jenis itu adalah motor DC dengan daya terpisah dan daya sendiri. Kemudian untuk motor DC dengan sumber sendiri ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu Sun-wound motor DC, Seri-wound motor DC, dan Compound-wound motor DC. Mari kita bahas berdasarkan tabel model rangkaian kumparan armatur dan kumparan medan. Perhatikan tayangan berikut. Untuk motor DC sumber daya terpisah, ini separately excited DC motor. Nah, di sini ada kumparan angker dan kumparan medannya. Ini sumber dayanya terpisah, jadi dipisah berdiri sendiri-sendiri. Kemudian untuk motor DC yang sumber dayanya sendiri, kalau ini terpisah, ini sendiri ya. Terpisah itu maksudnya adalah sendiri-sendiri. Kalau ini jadi satu maksudnya. Ini adalah motor DC tipe Sun. Untuk hubungannya kumparan medan dan angker ini disusun secara paralel. Kalau tipe DC seri, ini Sun ya, Sun paralel. Kalau yang ini disusun secara seri, ini series DC motor. Bahkan ada yang menggabungkan kedua-duanya untuk menghasilkan momen yang baik, untuk menghasilkan momen yang besar. Kalau yang ini gabungan, ya, ini kumparannya medan, ini medannya sama ya, kumparan medan. Ini dihubungkan ada yang secara seri dan ada yang paralel. Kalau ini penghubungannya seri dulu, kemudian baru diparalel dengan angker. Kalau ini seri langsung dengan angker, kemudian dihubungkan paralel langsung antara medan ini dengan lilitan medan yang pertama dengan angker. Ini long Sun, kalau ini short Sun. Ya, ini yang pendek, ini yang panjang. Kita lanjut. Motor DC sumber daya terpisah atau separately excited direct current motor. Nah, untuk hubungannya kurang lebih seperti ini, separately excited DC motor ya. Ini kumparan medan, ini armaturnya, di sini ada bebannya. Ini untuk sumber dayanya. Pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan atau field winding terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angkernya, armatur coil pada rotor, seperti terlihat pada gambar berikut. Ya. Karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal, sehingga jarang digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus.
Ini jarang dipakai. Kemudian yang kedua adalah motor DC sumber daya sendiri. Self excited direct current motor. Nah, untuk hubungannya seperti ini. Ini sumber dayanya, suplai dayanya. Kemudian ini kumparan medan, di sini armaturnya. Pada motor DC jenis sumber daya sendiri atau self excited motor direct current ini, kumparan medan field winding dihubungkan secara seri. Paralel, entah itu seri, entah itu paralel, atau kombinasi seri paralel dengan kumparan angker atau armatur winding. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Ada motor DC yaitu tipe shunt DC motor, seri DC motor, dan compound DC motor. Motor DC tipe shunt, ini yang pertama ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti tayangan di atas saya ini. Motor DC tipe shunt ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker atau armatur winding. Motor DC tipe shunt ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan motor DC shunt ini memiliki kecepatan yang hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban, atau kecepatannya akan berkurang apabila mencapai torsi tertentu. Karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel, maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. Untuk yang jenis ini, kecepatannya nanti dapat dikendalikan dengan memasang sebuah resistansi atau tahanan yang disusun secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angker. Jika resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan medan, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan apabila resistornya atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan angker, maka kecepatannya nanti akan bertambah. Yang berikutnya adalah motor DC tipe seri atau series DC motor. Nah, kurang lebih ilustrasinya ada di atas saya. Nah, ini untuk hubungannya. Ya, jadi kumparan medannya dihubung secara seri. Motor DC tipe seri atau dalam bahasa Inggris disebut dengan series DC motor ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angker. Kemudian untuk kecepatan pada motor DC tipe ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC jenis ini tidak boleh digunakan tanpa adanya beban yang terpasang karena akan berputar cepat tanpa terkendali. Nah, hati-hati kalau pakai motor ini. Kemudian yang ketiga yaitu motor DC tipe gabungan atau yang dikenal dengan compound DC motor. Hubungannya kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada yang disusun secara seri dan ini disusun secara paralel. Nah, compound DC motor atau motor DC tipe gabungan ini adalah gabungan motor DC jenis shunt dan motor DC jenis seri. Pada motor DC tipe gabungan ini terdapat 2 buah kumparan medan atau field winding yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan secara seri. Dengan apa? Dengan kumparan angker.
Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis kompon ini mempunyai karakteristik seperti seri DC motor yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik shunt DC motor yang berkecepatan hampir konstan. Motor DC tipe gabungan kompon DC motor ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu long shunt kompon DC motor yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkernya saja, dan short shunt kompon DC motor yang kumparan medannya secara paralel dengan kombinasi kumparan medan seri dan kumparan angker. Bentuk rangkaiannya nanti bisa dilihat di tabel tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen dan cara kerja sistem starter elektrik. Yang pertama adalah komponen sistem starter elektrik. Itu apa saja? Ya, komponennya ya yang pasti adalah starter, switch, starter relay, ignition, switch. Ya, mari kita bahas. Yang pertama ada baterai. Nah, baterai ini adalah sumber listrik berarus DC dengan tegangan 12 volt. Hampir semua komponen kelistrikan pada sepeda motor mengambil energi listrik dari baterai. Kapasitas baterai berbeda-beda pada setiap merek dan tipe sepeda motor, yang biasanya disesuaikan dengan kapasitas mesin dan kelengkapan kelistrikan lainnya. Semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin besar kapasitas baterai yang dipakai. Yang kedua adalah fuse. Ini gambar fuse tipe blade. Ya. Ini gambar fuse yang tipe tabung. Fuse atau sekring adalah komponen pengaman rangkaian kelistrikan saat terjadinya short circuit atau hubung pendek atau hubung singkat. Ketika terjadi short circuit, maka fuse ini akan memutuskan dengan sendirinya agar komponen dan kabel dalam rangkaian kelistrikan tidak terbakar atau rusak. Kemudian yang berikutnya adalah ignition switch. Nah, ini ignition switch. Ignition switch atau main switch atau kunci kontak adalah sejenis saklar yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian kelistrikan ini secara keseluruhan menggunakan bantuan anak kunci yang dibuat unik. Hampir semua sistem kelistrikan pada sepeda motor akan mengambil tegangan dari baterai dengan melewati saklar utama ini. Yang berikutnya adalah starter relay. Perhatikan gambar di atas saya. Starter relay atau magnetic switch ini adalah saklar dengan kemampuan daya besar untuk mengalirkan listrik dari baterai menuju ke motor starter yang akan terhubung on dan terputus off dengan teknik picuan kemagnetan. Ada dua bagian di dalam starter relay, yaitu solenoid dan kotak besar yang dihubungkan oleh plat. Ketika sifat kemagnetan terjadi pada solenoid, maka kontak besarnya dalam posisi on. Jika sifat kemagnetannya menghilang, maka solenoid kontak besarnya akan pada posisi off. Hubungannya tadi loh, maksudnya kontak tadi ya. Kemudian starter relay ini menggunakan kontak saklar berukuran besar karena konsumsi daya motor listrik yang besar pula. Hal ini untuk memperlambat tingkat keausan kontak saklar akibat panas yang muncul ketika saklar mulai terhubung dan terputus, serta untuk memaksimalkan energi listrik yang dialirkan menuju ke motor starter. Next, motor starter. Nah, ini bagian utamanya. Motor starter ini adalah motor listrik arus searah yang mengubah energi baterai
menjadi energi mekanik untuk menggerakkan poros engkol. Motor listrik ini membutuhkan daya yang besar sehingga kabel dan saklar yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik juga harus yang berdaya besar agar motor listrik mampu menghasilkan putaran yang cepat dan kuat. Kemudian yang berikutnya adalah starter switch. Ini komponen yang nomor 6. Starter switch ini adalah saklar starter yang khusus digunakan untuk mengaktifkan starter relay. Pada saat starter switch dalam posisi terhubung atau on atau posisi ditekan, ini ditekan, maka akan terbentuk kemagnetan pada solenoid yang mampu menghubungkan saklar di dalam magnetic switch. Pada saat starter switch dalam posisi terputus off, maka sifat kemagnetan pada solenoid ini juga akan menghilang. Dan saklar di dalam magnetic switch ini akan terputus. Starter switch berperan sebagai saklar pemicu, trigger, untuk mengatur pembentukan sifat kemagnetan pada solenoid di dalam starter relay. Starter switch ditempatkan pada area kemudi yang mudah untuk dijangkau jari tangan kita. Nah ini ya. Kemudian cara kerja sistem starter elektrik pada saat ignition switch off. Pada saat ignition switch atau kunci kontak terputus off, maka seluruh sistem kelistrikan dalam keadaan mati, termasuk sistem starter. Ya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada starter switch, posisi off. Ini starter relay, kemudian ignition switch-nya, ini starter switch-nya, ini ignition switch-nya. Ya, ini di sini baterai. Jadi arusnya itu dari sini masuk ke bagian ignition switch, ya, tetapi tidak masuk ke starter relay. Jadi begitu ini tidak di-on-kan, ini di-on-kan, ya ini tidak bakalan bisa menyala. Karena apa? Arusnya tidak sampai ke sini. Karena starter relay-nya ini tidak bekerja. Begitu ini posisi di-on-kan, ini sudah ada aliran sampai sini, tetapi belum menuju masa, ya. Kalau starter switch-nya ditekan, baru ada arus relay-nya berjalan. Kita bahas dulu satu persatu. Ini untuk kondisi off ya. Aliran listrik positif berwarna merah. Ini baterai plus, kemudian masuk fuse, kemudian masuk ke ignition switch. Baterai plus ke kotak besar, maksudnya ini ke kotak di solenoid relay tadi, ya. Tanda X berarti tidak terhubung, berarti ini tidak terhubung dengan motor. Kemudian pada saat ignition switch on, nah ini pada saat ini terhubung ya, perhatiin. Pada saat ignition switch terhubung on, maka beberapa sistem kelistrikan mendapat asupan listrik dari baterai, termasuk starter relay. Ini sudah terhubung, berarti di sini sudah ada arusnya, di sini sudah ada, ya, di sini sudah ada arusnya, tapi arus belum masuk ke massa. Aliran listrik positif warna merah dari baterai menuju fuse, kemudian ignition switch, kemudian masuk ke lilitan solenoid starter relay. Kemudian starter relay, kemudian X ya. Ini kan belum terhubung. Kemudian baterai plus ini masuk ke kotak besar ya. Karena ini belum ada kemagnetan, berarti ini belum terhubung. Lilitan solenoid pada starter relay juga mendapatkan asupan listrik dari kunci kontak. Namun karena starter switch belum terhubung ke negatif massa, maka belum terbentuk sifat kemagnetan sehingga plat kontak saklar tidak tertarik dan saklar yang besar pun masih dalam keadaan terputus. Jadi ini belum menyala. Sekarang yang ketiga yaitu pada saat, ini masih tadi ya, lilitan solenoid ini pada starter relay juga mendapatkan asupan listrik dari kunci kontak. Namun karena starter switch belum terhubung,
ke massa, maka belum terbentuk sifat kemagnetan sehingga plat kontak saklar tidak tertarik dan saklar besar pun masih dalam keadaan terputus. Ya. Nah, ini alirannya tadi. Sekarang kita masuk kepada saat switch on. Nah, pada saat starter switch dihubungkan on, ini terhubung dulu, ignition switch-nya dihubungkan dulu, maka aliran listrik dari solenoid akan diteruskan ke massa dan terbentuk sifat kemagnetan di solenoid. Karena ini ditekan, starter switch yang ditekan, berarti ada aliran yang masuk mengalir ke massa. Berarti di sini timbul sifat kemagnetan di starter relay ini dan mengakibatkan kontak besarnya, switch-nya utamanya ini tertarik. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan aliran dari baterai B+ ini akan menuju ke starter motor, kemudian motor diteruskan ke bagian massa. Ada dua kejadian saat starter switch dalam kondisi terhubung, yaitu terbentuknya kemagnetan pada lilitan solenoid. Sifat kemagnetan tersebut digunakan untuk menarik plat kontak besar di atasnya yang berfungsi untuk menghubungkan aliran tegangan dari baterai menuju starter motor. Sifat kemagnetan terbentuk karena starter switch pada awalnya sudah mendapatkan tegangan dari positif dan sedang menunggu tegangan negatif atau massa baterai. Ketika starter switch ini dihubungkan, solenoid mendapat asupan tegangan positif dan negatif, maka terbentuklah sifat kemagnetan pada lilitan solenoid. Ilustrasinya kurang lebih seperti inilah, ya. Jadi ini begitu on, maka nanti masuk sini. Ini switchnya, misalkan switch di sini ya. Sorry, ini switch on, nanti masuk ke sini ya. Tergantung ini nanti di saklar utamanya diberi asupan energi listrik dari baterai apa enggak. Kemudian ketika plat kontak tertarik oleh sifat kemagnetan yang terbentuk pada solenoid, maka tegangan dari positif baterai akan mengalir menuju starter motor. Starter motor mendapat asupan tegangan positif dan negatif baterai, maka terjadi transformasi energi listrik menjadi energi mekanik. Energi putarannya yang terbentuk pada starter motor digunakan untuk menggerakkan poros engkol. Nah, kesimpulannya yang bisa kita tarik, kenapa wiring sistem starter harus menggunakan starter relay atau magnetic switch? Starter relay digunakan pada wiring sistem motor listrik karena alasannya sebagai berikut. Ini tadi ya, ini switch-nya tadi ya. Nah, ini. Mencegah terjadinya drop, penurunan tegangan. Dengan menggunakan starter relay, maka jarak antara baterai dengan starter motor menjadi lebih dekat, sehingga rugi tegangan akibat tahanan resistansi kabel akan semakin kecil. Jika tidak menggunakan relay starter, maka dibutuhkan kontak saklar berukuran besar, dan hal ini tentu tidak memungkinkan untuk ditempatkan pada kemudi agar dekat dengan jari tangan. Ya. Lebih hemat biaya. Motor starter ini membutuhkan energi yang besar, maka dibutuhkan kabel penghubung yang besar pula. Tanpa starter relay, maka kabel yang dibutuhkan pun akan lebih panjang dan mahal. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami untuk memberi untuk biar Anda tidak ketinggalan dengan informasi atau video pembelajaran dari kami yang lainnya. Untuk sumber referensi seperti biasa saya taruh di deskripsi di bagian video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.